Podcast Universitas Wahid Hasyim, PMB Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan kita kembali lagi di PMB Talks. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu orang nomor satu yang pasti dikenal oleh semua mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Sudah hadir bersama dengan kita Ibu APT Kiki Damayanti M.Pharm. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Fatan, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ibu Kiki sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bosannya lancar, Bu? Alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang kali ini di PMB Talk spesial untuk bulan ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan dari netizen, semua pertanyaan dari calon mahasiswa baru, bagaimana mereka supaya bisa yakin untuk memilih Fakultas Farmasi di Universitas Wahid Hasyim. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, jadi dosen Fakultas Farmasi itu lebih banyak sukanya atau banyak dukanya, Bu? Lebih banyak sukanya pastinya ya. Kalau saya lebih sukanya karena melihat dari mahasiswa yang tak ngerti jadi ngerti. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, Bu, yang banyak terutama di Jawa Tengah ya, Fakultas Farmasi itu untuk perguruan tinggi udah banyak ya? Iya, sekarang jumlahnya sudah lebih banyak daripada 10 tahun yang lalu. Sangat pesat perkembangannya. Farmasi luas berdiri tahun berapa sih, Bu? Tahun 2000. Tahun 2000? 21 tahun. Oh, berarti bareng sama ini ya, universitas berdiri ya? Iya. Usianya sama ya, Bu? Iya, sama betul. Oh, kalau yang bisa membuat beda Fakultas Farmasi di Unwahas dengan Fakultas Farmasi dari universitas lain itu apa? Yang pasti kita sudah 21 tahun berkarya ya, kita sudah 21 tahun berdiri, kita sudah terakreditasi B, kita sudah punya fasilitas lab yang lengkap, kemudian kita semua ruang kuliah ber-AC semua, wifi melimpah ruah. Ya, jadi teman-teman kalau ada di Fakultas Farmasi Wahid Hasyim dan di semua Universitas Wahid Hasyim, wifi ada di mana-mana. Itu sangat perlu untuk sekarang ini ya, semuanya mendukung teman-teman untuk belajar. Yang tidak kalah penting kalau kita bicara farmasi, maka harus ada praktikum. Ya, itu kita sudah dilengkapi dengan lab-lab yang dengan alat-alat yang terbaru, dengan alat-alat yang lengkap, sehingga diharapkan nanti kalau teman-teman sudah lulus dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim sudah punya ilmu yang mantap untuk bisa langsung kuliah melanjutkan ke program studi profesi apoteker, atau kalau mau terjun langsung dikerja juga bisa. Oke. Nah, secara umum mungkin sama ya, Bu, dengan Fakultas Farmasi dari universitas lain. Nah, yang menjadi ciri khas supaya dan pembeda yang benar-benar beda dari Fakultas Farmasi di universitas lain itu apa sih, Bu? Nah, ya, oke. Kalau kita berbicara farmasi gitu ya, kita langsung berpikir sains, saintek. Kita berpikir sesuatu yang ilmiah, kita berpikir sesuatu yang terstruktur, kita berpikir sesuatu yang sangat-sangat ilmiah gitu. Tapi kita tidak hanya mengedepankan kemampuan mahasiswa dalam rangka berpikir secara ilmiah, tapi kita juga punya sesuatu yang lain. Oke, orang bisa jadi pintar, tapi apa gunanya kepintarannya itu kalau nggak ada ahli? Wow. Menarik ini, Bu. Iya, jadi kita di Universitas Wahid Hasyim kita punya sebuah sikap yang kita tonjolkan, yaitu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ideologi dasar ya. Iya, di Fakultas Farmasi mungkin beda dengan Fakultas Farmasi yang lainnya, yaitu dari penyikapan akhlak. Iya. Berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Iya, betul. Jadi segala sesuatunya yang baik, akademik yang baik, akan dibalut dengan alat yang baik, itu akan lebih oke. Iya, betul. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau bergabung di Fakultas Farmasi Unwahas nggak perlu ragu karena dunia dan akhirat di sini diajarkan ya, Bu ya. Iya. Seimbang. Jadi nggak hanya mengejar ilmunya yang seperti farmasi aja, tapi penyeimbangnya juga ada. Itu pasti beda dengan fakultas-fakultas farmasi yang lain. Iya. Dan yang bikin beberapa pertimbangan orang tua dari calon mahasiswa itu, kalau mereka memasukkan mahasiswanya
anaknya untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Farmasi Unhas itu karena Farmasi Unhas udah ada apotekernya. Iya. Jadi berjenjang itu gimana sih Bu? Iya, jadi seperti ini. Sebenarnya kalau teman-teman mau kuliah di Fakultas Farmasi mengambil strata 1 atau S1, kalau lulus sebenarnya bisa nih langsung bekerja. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau melanjutkan ke PSPA alias Program Studi Profesi Apoteker. Nah, kita beda nih sama yang lain. Jadi sudah ada S1-nya, program studi PSPA-nya juga ada. Jadi teman-teman kalau mau langsung lanjut bisa gitu, nggak harus bingung nyari PSPA yang lain, tidak. Jadi bisa pendidikan berkelanjutan seperti itu Mas Fatan. Kampus yang sudah punya Fakultas Farmasi masih sedikit ya yang berjenjang sampai apoteker ya Bu ya? Iya betul, karena sekarang memang untuk persyaratan pendiriannya sudah sangat ketat. Nah alhamdulillah kita udah punya dan untuk PSPA sendiri juga sama terakreditasi B. Kalau Fatan tadi dengar Bu, ini rumor atau benar ya? Iya. Fakta atau hoax? Jadi kalau kuliah di Farmasi Unhas, biaya kuliahnya ketika masuk ke apoteker melanjutkan sama di Unhas itu lebih ringan daripada dari luar. Apa benar Bu? Betul, bukan hoax, betul. Benar. Jadi nanti kalau teman-teman melanjutkan biayanya jauh lebih murah daripada teman-teman yang dari luar Unhas. Selisihnya sampai berapa puluh juta? Selisihnya sampai kurang lebih 20 juta. 20 juta? Ya, bisa dapat motor kok. iPhone. Berarti worth it banget ya. Ya. Jadi jangan sampai mikir dua kali. Ya. Maksudnya nanti aja deh apotekernya di Unhas salah berarti ya. Harus dari S1 masuk Unhas. Ya. Karena kalau dari S1 masuk Unhas lanjut ke apoteker biayanya lebih terjangkau. Selisih 20 jutaan loh ya. Ya. Itu nggak sedikit banget. Ya. Lumayan banget itu. Ya. Kalau masuk farmasi itu susah nggak sih Bu? Enggak susah. Nggak susah seleksinya. Enggak susah. Ini untuk pandemi tesnya online ya Bu ya? Ada opsi online juga, tapi kalau kita mau datang bisa juga datang. Bisa juga datang ke Iya. kampus. Istilahnya kampus memfasilitasi ya. Iya. Karena Begini kita harus mengikuti dengan perkembangan ya. Kalau memang bisa online, online. Tapi kalau teman-teman mau sekalian datang lihat kampusnya kayak apa, bisa juga dengan offline juga. luar biasa. Nah, sejauh ini bagaimana sih Bu perkuliahan di Fakultas Farmasi Unhas? Maksudnya apakah perbedaan dari kuliah di Fakultas Farmasi yang lain? Istilahnya dari segi akademik dan penunjang tadi yang sudah di-share, apakah ada kualitas lain yang bisa ditonjolkan dari Fakultas Farmasi Unhas? Ya, tidak kalah penting, kita tidak hanya bicara sarana dan prasarana ya. Kita sudah melakukan banyak sekali perubahan ketika sebelum pandemi dan selama pandemi. Itu perubahan yang sangat luar biasa, sangat signifikan gitu. Jadi kalau dulu sebelum ada pandemi, kuliah kita berpikir sarana dan prasarana semua ber-AC, wifi di mana-mana, koneksinya lancar dan bagus. Setelah pandemi, maka semua beralih ke online ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman kuliah, kemudian di sini masih pandemi, maka kuliah online itu sudah teman-teman tinggal duduk manis, link Zoom disiapkan, jadi hanya berbeda tempatnya aja. Kalau dulu sebelum pandemi ketemu gitu ya, kalau setelah pandemi seperti ini, kita punya link Zoom yang teman-teman bisa memanfaatkan 24 jam free. Jadi teman-teman nggak perlu bayar lagi nih buat Zoom harus ngadain sendiri, enggak. Ada extra fee nggak ada ya? Jadi sudah ada fasilitas dari fakultas. Sudah. Itu mau praktek gimana Bu di masa pandemi? Untuk praktek kita punya 2 opsi ya. Jadi tetap ada juga praktek online, tapi kalau misalnya teman-teman kepo nih katanya ditambah ini jadi ini, bener nggak sih gitu? Nah boleh datang ke kampus karena kita juga menjalankan praktikum secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi nggak bisa nih. Prokes ya. Ya, tetap prokes tetap kita jalankan ya. Jadi tetap harus dibatasi jumlah mahasiswanya, memakai APD yang lengkap, cuci tangan, kita semua disediakan fasilitas untuk itu. Oke.
apakah dari semua lulusan SMA atau SMK itu bisa masuk ke farmasi Unwas? Nah, kalau lulusan SMA, kita hanya bisa yang jurusannya mengambil IPA. Wajib IPA berarti? Iya, kalau IPS nggak bisa. Sebenarnya kalau IPS kenapa nggak bisa sih? Kasihan nanti, karena dasar-dasarnya kita adalah IPA. Gitu. Bukan berarti kita menutup apa ya, mimpi gitu ya Bu ya, cuman memang sudah ada apa ya, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Iya, betul. Terus kalau SMK kita bisa menerima dari SMK Farmasi, welcome sekali. Ya, tinggal kalau udah SMK Farmasi mah gampang, dasarnya sudah ada dapat di SMK, tinggal lanjut dari S1 gitu. Benar banget lanjutin. Iya, kadang ini Bu, yang tadi kita perlu tips banget adalah banyak banget di antara mereka itu yang mungkin dari SMK Farmasi atau dari SMA IPA, kenapa sih mereka harus ambil farmasi S1, nggak ambil fakultas yang lain? Karena banyak sekali seperti yang kita tahu, mahasiswa itu salah ambil jurusan hanya karena sosialisasi ya, atau branding yang mungkin menurut mereka menarik bagi mereka sehingga mereka masuk di universitas tersebut atau ambil fakultas tersebut, tapi mereka ujung-ujungnya banyak yang salah jurusan. Kenapa harus fakultas farmasi? Iya, kalau kita bicara fakultas farmasi, farmasi itu obat. Obat. Ya. Coba sekarang kita berpikir balik, kapan orang nggak butuh obat? Benar banget dong. Iya kan? Orang masih butuh obat. Nah, siapa yang mengelola obat? Siapa yang tahu tentang obat? Ya harus kuliah fakultas farmasi gitu. Ya, itulah bahwa obat itu akan selalu dibutuhkan masyarakat kapanpun itu. Jadi kalau kita jadi tahu tentang obat, kita jadi sarjana farmasi, peluang kerja itu sangat terbuka lebar sekali. Berarti masih banyak peluang ya Bu, kalau mereka melanjutkan farmasi S1 ya? Iya, banyak sekali peluangnya. Iya, sebenarnya orang akan berpikir farmasi adalah obat. Benar. Gak hanya obat saja kok, kosmetik juga jadi bidang kita. Iya, makanan juga bisa. Jadi sebenarnya oke, memang bola misalnya adalah obat, tapi kita juga bisa ke kosmetik, bisa ke makanan, jamu juga bisa. Ya, kita tahu kan sekarang jamu itu dengan segala perkembangannya jadi semakin lebih baik kan di Indonesia. Itu peluang sekali untuk kita masuk ke industri jamu. Kalau tadi Bu Kiki bilang tanpa melanjutkan ke apoteker hanya S1 aja udah bisa bekerja, apa benar itu Bu? Bisa di apotek, rumah sakit juga bisa, industri juga welcome banget gitu. Atau kalau teman-teman nggak ingin apoteker, pengen lanjut S2, bisa loh jadi dosen, bisa jadi pengajar di D3, atau bisa juga mengajar di SMK juga bisa. Salah satu kelebihan di apoteker farmasi apa sih Bu Kiki? Apotekernya? Oh ya, jadi kalau apotekernya kita punya tempat untuk praktek. Nah, ini sangat penting sekali ya kalau kita sudah bicara program studi profesi apoteker, maka yang paling penting adalah bagaimana dia bisa tahu kerja nanti apoteker kayak apa. Jadi kita harus punya yang namanya tempat praktek kerja. Nah, tempat praktek kerja kita udah lengkap ya. Ada, kita bekerjasama dengan apotek, rumah sakit, PBF, pedagang besar farmasi, jadi sebagai distributor farmasi, kemudian puskesmas dari pemerintahan ya, dengan Badan POM juga. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah di PSPA nanti bisa PKPA di mana-mana, bisa praktek di mana-mana ya. Nanti udah bagus ya. Iya, kita harus banyak kerjasama untuk memberikan fasilitas teman-teman agar tahu kayak apa sih sebenarnya kerjanya apoteker itu. Nah itu kita sudah punya sarananya itu. Dengar-dengar apoteker Unwas lulusannya bagus-bagus ya? Oh iya, kita sekarang sudah seperti dokter ya, jadi ada yang namanya ujian kompetensi apoteker Indonesia ya. Jadi itu seperti ujian yang dilaksanakan oleh negara. Kalau kita lulus ujian itu, maka kita bisa menyandang gelar apoteker. Nah, Fakultas Farmasi ya PSPA-nya ini tingkat kelulusannya lebih dari 95%. Biasa.
Iya. Biasa. Ya, jadi nanti kita punya ini Mas, ada kegiatan sendiri untuk menyiapkan teman-teman menghadapi ujian kompetensi tersebut. Kalau Kalau lulus lain nggak ada loh itu. luar biasa. Kalau lulus saja udah luar biasa, kerjasamanya udah luar biasa. Berarti kan nggak perlu mikir dua kali ya. Iya. Untuk ambil apoteker di Universitas Wedasim. Iya, Sekaligus dong. paketannya S1 juga farmasinya supaya biayanya lebih terjangkau. Terjangkau. S1 farmasi mahal ya Bu? Gimana Mas? S1 farmasi di Unwas mahal nggak sih? Kalau nggak mahal, coba ada dikomparasi dengan tempat lain, pasti kita lebih Berani? terjangkau. Berani. Berani dibandingkan dengan kampus lain? Berani. Aduh. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Apalagi kita di masa pandemi, ekonomi Iya. juga lagi kurang labil ya. Kita berdoa Iya. semoga semuanya lebih baik ya. Cuma memang pertimbangan biaya itu benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik. Selama kualitas juga tadi sudah disebutkan Bu Kiki, no hoax ya. Tuh. Nggak ngadi-ngadi ya Bu ya. Oh, enggak lah, enggak. Bener-bener, jadi bisa dicek ke Fakultas Farmasi di Universitas Wedasim dengan apotekernya juga yang sangat luar biasa. Bu, kalau ngomong-ngomong dosen-dosen di Fakultas Farmasi itu galak-galak apa nggak sih Bu? Oh, enggak lah. Enggak jadi gini ada dosen galak, Nggak ada. Mas. Yang ada adalah dosen itu sudah kita tuh enggak seperti dosen zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan dosen lu begini, lu begitu. Enggak. Sekarang dosen itu mitra belajar mahasiswa. Jadi sahabat ya. Iya, jadi teman diskusi dong, nggak hanya ngasih tahu bla 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 aja macam Iya. itu. Jadi takutnya mereka apa namanya karena farmasi itu kan terkenal kayak disiplin, terkenal dengan tegas gitu ya. Jadi kayak waduh, jangan di Fakultas Farmasi Unwas biasanya galak-galak gitu kan. Disiplinnya tetap, Disiplinnya tapi tetap. kemitraan, kesejajaran, diskusi bareng, oke juga. Luar biasa. Bu, ada yang perlu disampaikan nggak untuk calon mahasiswa di luar dimanapun mereka berada supaya mereka lebih yakin lagi untuk memilih Fakultas Farmasi di Universitas Wedasim? Don't think twice, gercep langsung ke PMB Unwas. Mumpung masih gelombang 1 juga. Iya. Biaya masih terjangkau. Iya, kalau gelombang 1 lebih murah daripada nanti tambah gelombang. Ya. Tadi sudah disebutkan banyak banget sama Bu Kiki Damayanti kenapa harus ke Fakultas Farmasi dan kemudian keunggulan dari Fakultas Farmasi dari universitas lain ya. Dan kemudian juga ada peluang lulusan, tadi juga sudah disebutkan bahwa never ending ya Bu. Ya. Maksudnya obat-obatan itu akan dibutuhkan di banyak bidang, tidak hanya melulu obat yang ketika orang sakit butuh obat, tapi di makanan, di kosmetik. Jadi peluang besar banget lah ya. Mungkin kalian sekarang sedang duduk di bangku SMA, IPA atau SMK Farmasi mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Fakultas Farmasi Unwas siap menunggu kalian untuk bergabung mewujudkan mimpi dan cita-cita kalian menjadi seorang apoteker. Ya. Terus Bu, kalau ngomong soal prestasi mahasiswa dan dosen, ada prestasi apa aja untuk dosen dan mahasiswanya? Saya dengar sih keren-keren, dosen-dosennya juga keren-keren, udah banyak dokternya juga gitu. iya, iya. Kalau dari mahasiswa farmasinya sendiri, kita nggak hanya ada yang hanya pintar farmasi aja, enggak ya, tapi ada juga prestasi-prestasi di luar farmasi. Ada yang ikut lomba paduan suara sampai ke Bali, ada yang jangan salah ya, kalau orang selalu berpikir anak farmasi nanti nggak bisa ngapa-ngapain, waktunya habis buat belajar. Kita punya mahasiswa loh yang lulus apoteker dan selama dia kuliah dia jadi model. Luar biasa. Iya. Ya, ini benar banget ini menjadi rahasia umum ya Bu. Ada yang jadi Miss Kakao dulu Iya. dari farmasi. Ada beberapa duta-duta itu juga dari Fakultas Iya. Farmasi ya. Iya. Berarti farmasi masih available untuk mewujudkan akademik, prestasi akademik dan soft skill juga disupport gitu ya. Bisa. Akademiknya juga ada, jadi kita punya mahasiswa berprestasi ya, baru saja lulus kemarin. Luar biasa. Baik, kita akan ketemu lagi bulan depan dengan tema yang berbeda. Tentunya terima kasih sekali atas kehadiran Bu Kiki sudah meluangkan waktunya untuk hadir menyapa semua netizen. Jangan lupa untuk subscribe
YouTube-nya PMB Unhas dan Universitas Lain Hasil. Kita akan ketemu di PMB Talks bersama dengan Fakultas Farmasi di next episode. Terima kasih Mbak Gigi, sehat selalu. Sama-sama. Dan demikian PMB Talks bersama dengan Fakultas Farmasi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Nanti tiap bulan ya Bu, temanya beda-beda. Saya terus. Gak Saya bisa ganti.